ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan kami di dalam, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, kami berseru berharap dalam Yesus. Pastor ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya, dan minta maaf kepada subscriber di channel YouTube yang baru saja tadi ya, tautang sebelumnya itu ada gangguan sehingga kita membuat tautang yang baru, dan Pastor harap Anda tetap ada di tautan yang baru ini, dan mohon maaf atas kesalahan teknis tadi ya, sehingga terjadi gangguan. Iya, salam sejahtera bagi setiap kita Bapak Ibu sekalian yang terkasih. kami datang dan berseru kepadamu, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu amin, tak akan goyah selamanya. Glory to God. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Hai, we worship You Lord. kami bersyukur kepadamu. Kekuatan yang baru hanya kutemukan di dalam hadirat-Mu. Kalau kami ada sampai saat ini, Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bernafas, kami ada. Kami boleh menaikkan syukur dan berharap akan kasih setia-Mu Tuhan. Semua karena Roh-Mu yang hidup. Amin. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari dengan segenap hati kita katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir, mengalir, mengalir di dalam setiap kami. Jiwaku tenang bersamamu. Ada proteksi Tuhan yang suci, yang kuat perkasa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Yesus ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu ku menyembah-Mu. Ku buka hati Tuhan, hanya Engkau Tuhan, segenap hati kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu ku menyembah-Mu. Oh, praise God forevermore, glory to God. Dimanapun kami berada Tuhan, saat ini kami menyembah-Mu. Roh yang suci, roh yang kudus, mengalir, menjamah, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan. Praise God forevermore. Semua sama-sama kita angkat tangan dan berkata, oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, ku berserah penuh. Kau ambil alih, amin, di altar-Mu ku menyembah-Mu, amin. Untuk jamahan-Mu ku berserah penuh. Praise God forevermore, glory to God. We worship You Lord Jesus. Di altar-Mu ku menyembah-Mu, di altar-Mu ku menyembah-Mu. Yeay, menyembah-Mu. Ya, Pastor sapa-sapa dulu ya semuanya. Salam sejahtera. Halo Bon Jovi, Maria, Olni. Halo di TV Aliran Kesembuhan Facebook. Bagaimana tayangan tampilan hari ini? Lebih oke mana? Tampilan seperti ini atau sebelumnya? Ya. Ada Nongse, ada Milologo. Iya. Pastor siapa ya? Ada Joyce. Oh. Lucky. Ada Mariana.
Iya, Elma ya. Ada Seis, Rina, ada Hendrawan, ada Selfie. Iya, Ivon, ada Bernadetta, RH ya, Anna Marpaun. Oh ya, bagaimana tampilan di TV Aliran Kesembuhan ini? Oke, yang mana? Nanti menjadi masukannya buat program ini yang di Facebook. Apakah seperti ini tampilannya ataukah seperti yang kemarin saja? Baik. Halo Nona, Harlan, Novi. Boleh Bapak Ibu sendiri naikkan pujian. Iya, tadi ada Balikpapan hadir. Siapa ya Balikpapan tadi hadir? Kelewat, coba nanti Bukan di dalam diulang ya. Ada Tio Simanjuntak ya. Engkau tidak pernah Eh, sendirian ya. Iya, iya. Hendrawan, Jakarta ya. Oh iya. Oh, Iya. Wah, banyak sekali ya. kami datang dan berseru kepadamu. Ada Ambon juga hadir ya. Sebab kami berharap hanya kepada Tuhan. Magdalena, Mual, Bolehkah sambil Nona, Roldi. Ajaib kau Tuhan Yesus, penuh kuasa. Wah, ada Bali hadir. Damai, Jenny, Randi ya. Oh ya, Randi itu Balikpapan Sepinggan. Aling, Anton. Ya, Pester menyapa juga ya yang di menyertai kami. grup IBM. Bapak Ibu sekalian yang ada di grup member IBM dan juga nama-nama yang sudah masuk dalam form doa, Pester menyapa semua ya. Damai sejahtera bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Biar senantiasa ini menjadi doa, nafas, dan kerinduan Pester supaya setiap orang yang ada dalam program pelayanan ini, baik program harian, program rutin mingguan, program rutin bulanan, maupun Bapak Ibu sekalian yang ada dalam form-form doa, yang tergabung dalam member Telegram di grup ya, maupun juga di WhatsApp, doa, harapan, dan nafas Pester, Bapak Ibu baik-baik saja ya. Kalau ada yang sakit, kesembuhan itu mengalir di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tak akan goyah selamanya, tak akan. Tadi ada Pester lihat di Marta Dinata. Di Marta Dinata di mana ya? Di kota mana? Apakah di Balikpapan atau di Marta Dinata Jakarta? Halo Dayak Entertain. Ya, Nengsi, Melki, Riste, Epi, Nenggolan ya. Praise God forevermore. Bagaimana di tempat di mana saudara menangkap suara maupun siaran ini, ada hadirat Tuhan, Ada sampai saat ada sebuah kata kasih setia udah kemuliaan kami buka hati. yang merasakan saat ini. Ada kemuliaan Tuhan di hati, di tempat di mana saudara-saudara menyaksikan ini. Katakan, saya terima kemuliaan, saya mendapat kemuliaan Tuhan. Wah, ada Samuel Sirendeng, Marta Balikpapan. Wah, kalau Marta Balikpapan ini berarti harusnya kita dekat-dekat saja ya, bertetangga. Karena Gereja Healing Center itu adanya juga di Jalan Marta Dinata nomor 3 RT 21 Balikpapan. Halo Nita, halo Selfie, halo Wiwik ya. Ada Banana, ada Deling. Iya, tadi yang ada gangguan di YouTube ya. Harap semua yang tadi terkait di tautan yang sebelumnya bisa join di sini karena yang tadi itu ada gangguan. Ya, kalau tidak Bapak Ibu sekalian silahkan menginformasikan, menginvite, mengundang teman-teman yang
tadi belum sempat join di tautan yang terbaru karena yang lama itu ditinggalkan sebab tadi ada gangguan ya. Dan ini kita akan segera memulai untuk penaburan sabda firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Yes. Mari dengan segenap hati kita. Halo Maria Yogi, ada lo, Hobi, Yuli. Amen. Ada Joni, ada Femi, ada Yani. Iya, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Baik-baik saja. Yes, baik-baik saja. Saya harap dan saya berdoa baik-baik saja, baik-baik saja, baik-baik saja. Semua kita orang yang berharap kepada Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Di hadirat-Mu, Yesus ambil alih seluruh hidup. Yes, baik, luar biasa. Thank you, Lord. Wah, Inggris hadir. Jauh sekali ya, Inggris. Wah, Inggris. Iya ya, ada negara Inggris ya, yang selama ini kita mengisi otak kita dengan sebutan bahasa Inggris. Tapi hari ini ada sebuah kata yang mengingatkan kita ada negara Inggris ya. Ya, Inggris. Damai sejahtera untuk Inggris ya. Halo Sugian, Fitra, Nyamin, Supian. Iya, banyak yang menjapri dan meminta supaya juga bisa disapa-sapa namanya ya saat-saat seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang hari ini mendengar di grup IBM, nanti kalau mau lihat secara live-nya ya, nanti bisa cek di channel YouTube ya. Di sini live-nya ada sehingga pastor bisa membaca saat live ini nama-nama tersebut. Yesus ambil alih. Wah, Ambo Manise, Reni Roy. Wah, ini Manise, pastor pingin memuji Tuhan. Ya. Manise. Wah, ada Amerika ya. Wah. Ya, pastor pingin memuji Tuhan dulu. Bagaimana? Apakah sebelum kita bersama-sama menyantap sabda firman Tuhan, mau memuji Tuhan bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan Yesus? Amin. Ayo, yang mau mana memuji Tuhan bersama-sama? Ya. Yes. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu. Halo Samarinda. Hey, dipanggil Tuhan selalu manis. Amsterdam, damai sejahtera untuk Amsterdam ya. Kerja buat selalu manis, biar pikul salib. Senyum dong. Selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Senangnya dipanggil Tuhan. Nggak boleh cemberut, nggak boleh sungut, selalu manis. Halo Blitar, Manado, Melki. Hey.
kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Come on, ayo kerja buat Tuhan. Dipanggil Tuhan, nggak boleh mengeluh ya, nggak boleh keluh kesah, nggak boleh menolak. Selalu manis. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, hidup yang baru. Hey, wah, ada Oxford Inggris solo. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagah-Nya. Urapan kesembuhan, aliran keajaiban kesembuhan mengalirlah setiap pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Hei, penasehat Dia. Bilang sebelahnya, Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Hey. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagah-Nya. Come on. Tiada mustahil bagi Dia. In Jesus name, be healed. Haleluya. Gagah perkasa, penasehat Tuhan Yesus ajaib. Tiada. Bilang kanan kiri saudara dimanapun berada mendengar ini, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hey, bilurnya sungguh hebat, ajaib. Bilurnya membawa kesembuhan. Touch in Jesus name. Touch bilurnya. Touch. Angkat tangan saudara-saudara saat ini. Touch. Membawa kesembuhan. Asal you percaya oleh darah Yesus yang berkuasa menolong. Tempat di mana suara doa itu terdengar, ada kekudusan Tuhan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru. In Jesus name. Haleluya, haleluya. Hey, haleluya. Dan kuasanya tidak berubah. Doa kesembuhannya saat ini saudaraku lebih awal, karena sesuatu yang Tuhan mau saat ini. Angkat tangan saudara dimanapun berada sekarang. Angkat tangan saudara-saudara. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuh orang-orang sakit saat ini. Are you ready for your healing? You ready? Touch! In Jesus name, heal tubuh Anda dalam nama Yesus, disembuhkan saat ini. Yang sudah menerima kesembuhan saat ini, come on, berdiri bersama-sama pastor. Ayo memuji Tuhan. Suara bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Hey. Oh Tuhan. Ya, pastor ucapkannya Bapak Ibu yang keluarganya dipanggil Tuhan. Iya.
Pastor ucapkan selamat berpulang ke pangkuan rumah Bapa di surga. Ketika tugas kita, kerabat, keluarga, anak-anak selesai, kita akan menyusul orang kita kasihi di Yerusalem baru. Ini iman, saudara-saudara. Namun yang hidup hari ini, stop mengeluh. Ayo bersuka cita. Come on. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat. Saat ini urapan kesembuhan sedang mengalir. Angkat tangan saudara-saudara. Be healed in Jesus' name. Gagah perkasa, Tuhan, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada. Yang tulangmu sakit, gerakan sekarang. Yang ada gangguan pada tulang Anda, gerakan in Jesus' name. Yang ada berat di bagian belakang punggung sini, saudara, yang di bahu sini, you free in Jesus' name. Come on, Anda gerakan. Seluruh organ tubuh Anda dari kepala turun, nafas, mata, jantung, paru-paru, sampai ujung kaki Anda. Pastor mendoakan saat ini aliran-aliran kesembuhan mengalir atas tempat di mana suara doa ini terdengar. Apakah Anda sudah menerima kesembuhan itu? Apakah Anda sudah merasakan sesuatu yang berbeda saat ini? Ya, hadirat Tuhanku suci, kudus, agung, dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kalau dahulu Yesus datang menyembuhkan, menyelamatkan, mengampuni, melepaskan, hari ini dan bahkan sampai bumi masih ada, Yesus Kristus, Dialah tabib, Dia segala tabib, Dialah dokter, segala dokter, Dialah penyembuh yang ajaib. Mengapa engkau ragu? Mengapa engkau tidak percaya? Channel ini hadir supaya Anda percaya bahwa kekuatan kasih, anugerah, dan mujizat Tuhan Yesus itu sungguh ada, sungguh nyata, sungguh real, sungguh berkuasa sampai selama-lamanya. Saya mau undang saudara-saudara yang sudah disembuhkan saat ini. Mari sekali bersama-sama kita puji Tuhan dengan sorak-sorai bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Hey. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Hey. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada. I am free, I am free. Dilurnya. Dilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus berkuasa. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tidak berubah.
tak berubah. Kesembuhan, hadirat Tuhan, kelepasan, damai sejahtera mengalir kepada setiap Bapak Ibu sekalian di rumah-rumah Anda, dimanapun suara doa itu terdengar. Hadirat Tuhan yang suci, kudus, agung mengalir. Hey, haleluya, haleluya, haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Hey, haleluya, haleluya. Haleluya. Yes. Ya, sukacita banget Bapak Ibu sekalian. Bagaimana saudara saat ini? Apakah Anda juga ikut merasakan sukacita ini? Wah, sukacita surgawi. Pastor menyapa Bapak Ibu sekalian yang di Telegram, ya. Di sana ada kurang lebih 1.000 members ya. Pastor menyapa juga yang di grup WhatsApp IBM, dan juga yang sudah masukkan form-form doa ya. Dan Pastor juga menyapa yang di channel YouTube Pastor Andi Simon TV, dan Pastor sekali menyapa yang ada di TV Aliran Kesembuhan di Facebook. Baik, praise God forevermore, glory to God, amen. Pastor harap ya ini program medsos menjadi berkat. Kita tidak menghadirkan sebuah pandangan pertentangan, perdebatan, pertengkaran, adu argumentasi, tidak. Pasti tidak, dan Pastor belajar untuk tetap komit. Ya, meskipun dalam perjalanan iman itu 20 tahun Bapak Ibu, itu banyak hal Pastor belajar. Tapi hari ini Tuhan membawaku kembali kepada panggilan Tuhan dalam hidupku. Ya seperti ini. Kalau beberapa tahun yang lampau dalam proses pembentukan, belajar banyak hal. Seperti baju yang Tuhan sudah kasih, kita sebut jubah pelayanan itu. Pastor coba untuk memakai jubah yang lain, baju yang lain, yang sebetulnya Tuhan tidak suka. Gini, pemakaian Tuhan kepada seseorang itu sesuai dengan apa yang diberikan. Seumpama saudara-saudara di dalam lemari ya, lemari Anda itu punya ada banyak baju, hem atau kaos seperti ini, ya. Ada yang kelihatan bagus sekali, tapi ada yang kelihatan biasa banget. Tapi anehnya, seperti Pastor, yang kaos-kaos begini, ini apa ya, kaos-kaos begini, ini mungkin harganya 30.000 ya. Juga sudah sudah juga tidak mulus lagi nih. Tapi anehnya, yang sederhana ini, Pastor suka pakai loh. Suka pakai. Dibandingkan yang mungkin lebih kelihatan oke, tapi suka pakai. Nah, dari sini saya mau mendapatkan pelajaran, dan saya mau bagi kepada saudara-saudara bahwa pemakaian Tuhan dalam hidup kita seperti kita suka pakai baju atau kaos tertentu. Bapak Ibu bisa nangkap ini ya. Punya banyak baju, tapi ada baju tertentu yang kita suka pakai. Ya, bahkan belum ternyata 3 hari belum kering, kita sudah cari, mana ya kaos saya tuh, mana ya yang itu mau pakai lagi. Tahu-tahu ada, padahal masih banyak. Nah, nangkap ya, padahal masih banyak kaos yang lain, tapi kenapa
kita suka pakai, misal contoh, kalau ibu-ibu wanita ya, daster itu sudah robek-robek gitu ya. Tapi dia suka. Ya, ini memang susah kita mengerti karena ini personality. Tapi kira-kira inilah gambaran ketika kita menjadi sesuatu yang apa yang Tuhan mau. Kita mengenakan jubah yang Tuhan kasih. Tidak usah kita menjadi seseorang yang lain. Tidak usah kita berusaha merubah diri kita yang sebetulnya Tuhan tidak suka gitu. Kita kan dipanggil unik. Pastor tidak bisa seperti bapak ibu yang begini, yang melayani Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Baiklah, marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Rasanya pengen seperti itu, cuman tidak bisa. Kalaupun bisa itu pasti tidak oke. Tidak efektif di dalam mengenakan jubah itu. Teringat juga di dalam kitab 1 Samuel ya, ketika Daud ini mencoba berperang melawan Goliat, tentara Filistin ini, mengenakan jubahnya Saul. Malah tidak oke, ya, tidak cocok. Jadi saudara-saudara, malah Daud ini nggak bisa leluasa untuk mengambil batu-batu di sungai, lalu menarik ketapelnya gitu ya, untuk melemparkan ke arah musuh. Nggak bisa digerak. Dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa pemakaian Tuhan itu adalah unik. Tidak usah merubah dirimu jadi sempurna. Biarkan Tuhan yang memilihmu. Dia yang akan menyempurnakanmu. Ketika Tuhan memilih Anda, saudara dan saya, itu unik. Maka ada yang kasih komentar gini, pastor ini tidak punya etika, semisal gitu. Kenapa mesti terlalu pendekan? Yang pertama ya, karena memang dalam banyak case itu kan kita tidak sedang membuka pelayanan. Kita lagi bekerja, atau pastor lagi di yayasan, lagi apakah itu lagi jalan, ya, orang-orang datang. Rasanya mau juga sih, tunggu sebentar. Saya pakai dulu baju kemeja, kalau perlu pakai baju pastornya, lalu pakai celana panjang gitu, lalu keluar atau bagaimana. Tapi kan, ya inilah. Dan memang posisinya kan kita tidak sedang membuka orang datang. Jadi video-video itu adalah spontanitas. Dan juga sebetulnya memang saya lebih nyaman sih. Ya, begini-begini, setelah pendekan, ya lebih nyaman saja. Dan urapan kesemua itu mengalir, bukan karena kita berusaha memiliki perform yang, yang menjadi utama. Pemakaian Tuhan dalam hidup seseorang itu unik dan berbeda. Yang penting dia tahu di mana jubahnya, dia akan pakai, di situ dia akan bisa berkarya efektif. Kalau Anda memang mengenal panggilan Anda. Oke, itu tadi hanya introduction saja, saudara-saudara, ya. Baik, kita akan bersama-sama untuk menerima sabda firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya 57 ayat yang ke-10. Demikianlah sabda firman Tuhan. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah capek, sudah letih, sudah lesu. Apakah manusia bisa capek?
Apakah pelayanan bisa mengalami keletihan? Bisa. Kalau kita capek karena pelayanan, itu oke. Berarti kita betul-betul kita bekerja, melayani di ladang Tuhan, jiwa-jiwa, dan mengasihi Tuhan, all out. Jadi memang harus lelah. Kalau kita berkata, jangan lelah, ada sih makna yang lain. Cuman kan seolah-olah berpikirnya kita ya tidak perlulah capek-capek ya. Kalaupun makna-makna bahasa awamnya ya. Pastor suka memakai bahasa awam saja. Kita bekerja, ada istilah dulu berkata begini, banting tulang. Untuk apa? Untuk menafkahi. Kalau untuk menafkahi, untuk mendapat upah harian yang tidak bisa kita simpan setahun, cuma cukup sehari, ataupun maksimal cukup sebulan, kita mau banting tulang. Nah, seharusnya untuk kekekalan kita, untuk tanda kasih kita, kita perlu all out, ya. Jadi kalau sampai seseorang yang karena melayani dia mengalami keletihan, itu oke banget sih. Itu sesuatu hal yang wajar. Berarti energinya yang Tuhan kasih di hidupnya, dia habiskan di pelayanan, dia habiskan untuk mengasihi Tuhan, dan bukan dia habiskan energinya untuk duniawi. Bukan dia habiskan energinya hanya untuk kerja cari mamon. Kalau orang sampai mengalami keletihan karena melayani Tuhan, ini luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa banget. Nah, disinilah mereka sangat perlu incas. Mereka sangat perlu kekuatan yang baru. Dan kekuatan yang baru hanya kita temukan di dalam hadirat Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku. Nah, kita mendapat kekuatan yang baru waktu kita sedang haus ya. Kita dikasih satu gelas air sejuk saja, itu luar biasa banget. Tapi ketika kita sedang tidak dahaga, dikasih air, dikasih es batu pun juga, dikasih sirup pun juga, rasanya kurang berfaedah. Demikian pun ketika kita menghabiskan waktu kita, energi kita, kekuatan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita merasa sangat butuh kekuatan baru, seperti jiwa yang merindukan air, seperti rusa yang merindukan sungai. Maka orang-orang seperti ini, saudara-saudara, ketika menyanyi memuji Tuhan, itu sangat memberikan sebuah ekspresi, sangat memberikan hati yang lapar. Pernah Anda lihat nggak orang-orang yang memuji Tuhan biasa-biasa, hambar saja? Contohnya begini, kalau nyanyi lagu tadi ya, kekuatan di hidupku, lama banget sini. Ku dapat dalam Yesus, dia tak pernah pernah lihat gitu? Tapi coba ketika lihat dia nyanyi yang yang lagi tren lah, duniawi, sekarang langsung wah, langsung weh. Kalau kita zaman dulu, mari kidi, weh, langsung joget, langsung apa ya? Karena ternyata dia membutuhkan kekuatan itu, kekuatannya dari duniawi. Tapi berbeda, saudara-saudara, kita. Nah, Pastor harap ini semua pemirsa, setiap pendengar dimanapun berada, kekuatan yang kita perlukan itu dari Tuhan. Kalau kita menghabiskan energi kita untuk Tuhan. Nah, kalau kita membutuhkan kekuatan baru, pasti itu beda. Kekuatan di ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah tinggalkanku. Nah, orang-orang yang tadi yang tidak punya rasa perlu kekuatan Tuhan, dia bilang gini, wah, sok fanatik, acting,
berlebihan, hiperbola. Karena memang ini frekuensi yang berbeda, saudara-saudara. Seumpama ada dua frekuensi gelombang radio, AM dan FM, inilah kedua perbedaan, dua frekuensi, nama yang berbeda, channel yang berbeda, dan aliran yang berbeda. Yang satu dipuaskan oleh aliran duniawi, yang satu dipuaskan oleh aliran kekuatan Tuhan. Yang ketika dia habiskan energi untuk duniawi, maka dia akan mencari pengharapan kekuatan duniawi. Yang menghabiskan energinya untuk mendoakan jiwa-jiwa, melayani, dan dia butuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Engkau letih lesu dan engkau berkata tidak ada harapan. Ini pastor masih membaca Yesaya 47 ayat 10 ya. Engkau berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru. Sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kenapa sampai perjalanan hidup itu mengalami keletihan? Kalau di dalam teks Yesaya 57, Bapak Ibu, kalau saudara melihat di satu perikop ini bicara soal mereka mencari berhala. Mereka memberhalakan. Mereka menyembah sesuatu yang lain. Apakah berhala itu? Berhala adalah sesuatu yang besar di hati manusia. Dan berhala itu tidak harus sesuatu yang bentuknya mistik, yang bentuknya supranatural gitu ya. Intinya berhala itu sesuatu yang besar di hati manusia. Berhala itu bisa tanah berhektar-hektar. Berhala itu bisa sebuah posisi jabatan. Berhala itu ya bisa meja judi. Intinya apa yang besar di dalam hati manusia. Di dalam Injil berkata, sebaiknya kita ini yang di dalam Kristus, kita ini semakin mengosongkan diri, semakin berkurang-kurang. Dan kalau di dalam hati kita ada sebuah kursi, tahta, jangan lagi kita mempersilahkan duduk di tahta itu berhala. Apa pastor berhala? Apapun yang besar di hatimu, kalau yang besar di hatimu itu artinya sepanjang hari hidupmu itu yang engkau tempatkan yang utama. Selain daripada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, semua pencarianmu di dunia ini, semua akan kau tinggalkan. Tetapi yang abadi sesungguhnya hanya Tuhan Yesus. Inilah yang harusnya kita betul-betul mengasihi, mencintai. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku, segenap hati. Jadi harus betul-betul, hendaklah demikian kita memperlakukan Tuhan. Bukan nomor keberapa, tetapi yang terutama di dalam hidup ini, mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Banyak kita letih karena mengejar sesuatu hal yang tidak pasti. Pasti, pastor, tapi semua kefanaan. Banyak kita menjadi orang yang memiliki beban yang berat. Hidup ini menjadi protes, hidup dalam kutuk, hidup dalam persoalan yang tidak pernah berhenti. Satu kelar datang lagi, seolah-olah kita diintai oleh kutuk masa lalu atau ketakutan hari esok. Intinya kita hidup tidak tenang. Apakah Tuhan menghendaki ketika manusia dia bentuk dengan tangannya sendiri untuk hidup tidak tenang? Tidak. Itu yang dikehendaki setan. Tuhan mau engkau hidup di dalam damai dan damai sejahtera. Maka Tuhan Yesus ketika meninggalkan dunia setelah melakukan karya penebusan, Tuhan Yesus mengutus Parakletos, Ruach HaKodes, Holy Spirit, Roh Kudus ke hati setiap orang-orang yang percaya kepada
pribadinya yang menyelamatkan, maka Roh Kudus akan menolong Anda, menghibur, mengingatkan, menasehati, membimbing, dan Roh Kudus itu akan membawa kita kepada segala kebenaran Bapa. Jadi hari ini kita mau tanggalkan sesuatu hal yang apapun deh. Anda artikan sendiri, kalau pastor mau artikan terlalu panjang. Apapun yang menguasai hati Anda selain daripada Tuhan Yesus. Ujilah hatimu sendiri. Ya, jangan marah ya. Kalau bicara dari hati ke hati, itu kita perlu keterbukaan. Karena kalau tidak ada keterbukaan, tidak ada pemulihan. Pemulihan terjadi karena dimulai dari keterbukaan. Pemulihan tidak terjadi waktu kita tidak mau membuka diri. Saudara-saudara, apakah engkau letih hari ini, engkau lesu hari ini? Masalah itu bisa jadi berhala. Uang bisa jadi berhala. Anda tambah sendiri. Maka kita perlu saat-saat seperti ini. Mengapa pastor memilih live ini? Sebetulnya kan bagi orang-orang tidak biasa. Setiap hari program rutin ini, ya, setiap hari masih begini. Selama pastor masih bangun, masih hidup. Ini program ya, suatu hari tetap akan diputar, sekalipun pastor sudah kembali ke pangkuan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini tetap akan diputar, tetapi bukan siaran live seperti ini, tetapi yang terupload siaran ulang. Setiap hari selama Pastor Andy masih hidup. Jadi kalau suatu hari jam 5 subuh wita, Bapak Ibu tunggu-tunggu program live-nya kok belum muncul, itu berarti pastor ini sudah pulang ke surga. Dan itu berarti sahabat sejati sudah menjemputku. Kita harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, hari dipanggil Tuhan. Di pembaringan terakhirku nanti, Tuhan Yesus pasti menjemputku. Hari-hari hidupku ini, saudara-saudara, saya bagi kepada saudara-saudara, kita semua harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, hari dipanggil Tuhan. Biarlah waktu pastor atau Anda orang percaya dipanggil Tuhan, ada karya-karya seperti ini, yaitu pelayanan yang ditinggalkan untuk warisan generasi yang akhir zaman ini. Di saat kita ada di pembaringan itu, kita tahu Adonai Elohim Kurios Theos, Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, yang kita jadikan mempelai kita, kekasih jiwa kita, sahabat kita. Kalau kita jadikan berhala kita, itu yang akan menjemput kita kengerian. Kalau kita menjadikan berhala itu sesuatu yang selain Tuhan, itu yang akan menjemput kita. Dan celakanya orang yang menjadikan berhala Mamon. Mamon itu bukan sahabat sejati.
Mamon tidak bisa menemani Anda kekekalan. Dia mungkin bisa menghibur Anda dalam kefanaan ini, tapi dia harus berkata, sorry, saya cukup sampai di sini. Dan mamon ini, kalau orang hanya mengejar mamon tanpa iman kepada Tuhan Yesus, ketika dia dijemput kekekalan, ini mamon akan diperebutkan oleh generasi-generasi atau orang-orang. Syukur kalau nggak ditipu oleh orang sana-sini, dan dia menuai kebinasaan. Tapi hari ini, mari saudara-saudaraku, jadikan Tuhan Yesus, meskipun diejek, meskipun dihina oleh karena engkau percaya Tuhan Yesus, dia adalah sahabat sejati. Tuhan Yesus setia, Yesus sahabat kita dalam segala susahku susahmu, selalu menolongmu, menghiburmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, karena semua pasti berlalu, saudaraku. Semua yang hidup ini pasti akan mati, karena kita terkurung oleh tubuh yang sementara. Kita terkurung oleh lorong waktu dan umur. Tetapi yang abadi, apa yang lahir dari daging pasti dikubur. Apa yang lahir dari roh akan menuai kekekalan. Apakah nanti dalam kengerian, kebinasan kekal, dan kita tidak di sana. Amin. Dalam Yesus kita akan mewarisi kerajaan Bapa di surga. Kerajaan Bapa buat siapa? Buat anak-anaknya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai menerpa dan gelombang menerjang. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus setia, waktu badai menerpa. Waktu di hatimu mau masuk berhala yang mau menguasai tahta itu, seharusnya kalau dalam hati kita ada satu tahta, satu kursi, hanya Tuhan Yesus yang semakin besar dan kita semakin berkurang-kurang. Waktu berhala itu mau masuk, godaan mau masuk, ujian mau masuk, kita tahu, katakan, Tuhan Yesus setia. Declare bersama-sama dimanapun Anda berada, katakan, Tuhan Yesus setia. Nah, tadi orang-orang yang mengalami itu karena mereka menaruh, mengejar, menyimpan, atau menghendaki, atau berambisi penyembahan berhala, maka letih lesu dan berbeban berat. Satu lagi di dalam kitab suci pembacaan kita, kitab Yesaya 40 ayat 31. Pastor bacakan sabda Tuhan, ya. Namun orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Semua orang yang menanti-nantikan dunia, dia akan haus lapar akan dunia. Tetapi semua orang yang menanti-nantikan Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan energi. Baterainya akan diisi dengan kekuatan dari Tuhan Yesus yang disebut kekuatan yang baru. Kekuatan di hidupku, ku dapat dari Yesus. Kekuatan di hidupmu, kau dapat dari Yesus. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lelah
wajar. Lesu bisa karena energi habis, tetapi mereka akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Rasanya 1-2 hari ini, saudaraku, pastor ini sudah terkonfirmasi ya, masuk angin ya. Bapak Ibu nangkap ya istilah masuk angin ya. Lalu rasanya badan ini ya tadi kembali juga menjadi lesu, tapi lebih cepat lesu begitu. Letih, tapi menjadi lebih letih. Kira-kira begitu. Karena masuk angin. Masuk angin. Nah, di dalam Bible juga pernah berkata bahwa begini. 1 Korintus 10:13 ya. Pencobaan yang kamu hadapi biasa. Jadi setiap pencobaan yang Bapak Ibu alami biasa. Lantas kenapa menjadi tidak biasa atau luar biasa beratnya? Karena masuk iblis, masuk setan, masuk roh jahat, ditunggangi oleh kegelapan. Ada berhala di sana, sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Maka hidup ini yang harusnya setiap pencobaan manusia itu dapat ditanggung. Dan bahkan Tuhan memberi kekuatan saat mereka ada dalam sebuah situasi berat itu. Semua biasa, katakan bersama-sama. Semua biasa, pencobaan semua biasa. Terdapat 1 Korintus 10:13. Semua biasa. Pencobaan yang dialami manusia, semua biasa. Semua biasa. Semua biasa. Tetapi menjadi tidak biasa waktu masuk iblis. Nah, letihnya tubuh pastor ini, saudara-saudara, itu biasa. Anda letih, Anda lesu, itu biasa. Tapi menjadi luar biasa letihnya dan sukar untuk bangkit. Kenapa? Karena masuk angin. Masalahmu biasa. Sama-sama katakan dengan saya. Masalahku biasa. Masalahku biasa. Masalahku biasa. Tetapi menjadi tidak biasa, ini rahasia ya. Kalau masuk iblis. Ya. Nah, menjadi tidak biasa, lesu ini, kenapa cepat lesu? Padahal biasanya 8 jam bekerja, baru letih. Ini baru 6 jam letih. Masuk angin, Bapak Ibu. Masuk angin. Nah, ya, kalau pastor membukakan kurang etis ya. Tapi seluruh keberadaan ini, saudaraku, itu bukan hanya merah, hampir hitam. Ya, setelah dikerik gitu. Nah, sekarang sangat enak. Ya, sangat enak. Kenapa? Anginnya wes bablas. Nangkap di sini. Kalau ada sesuatu hal yang tidak biasa di hati Anda, di tubuh Anda, itu jadi masalah. Maka kita perlu kuberikan hatiku dan jiwaku semuanya untuk Yesus. Semuanya. Masalah, Bapak Ibu, termasuk masalahmu. Itulah pentingnya kita berdoa. Termasuk masalahmu. Serahkanlah bebanmu kepada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Yesus lebih dari jawaban yang kau perlu, kita perlu. Yesus penolong yang setia. Gelapkah jalan di hidupmu hari ini? Letih, lesu, capek. Kita perlu kekuatan yang baru. Dan kabar baiknya, ini closing statement pastor ya. Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya ada
kekuatan baru. Lestikah Anda, lesukah Anda hari ini? Ada kabar baik saudara-saudara. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, sahabat yang baik tidak meninggalkan Anda. Sekalipun engkau hari ini ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun engkau ada di situasi dunia orang mati, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penyembuh dan harapan. Tetap percaya, aku percaya, selalu percaya. Yesus sertai. Kita mau tolak, kita mau buang, kita mau sepakat untuk menendang keluar segala sesuatu beban-beban yang harusnya bukan menjadi beban kita, yaitu dimasuk setan. Kalau masuk angin saja kita pester cepat capek kemarin. Kalau hidupmu masuk setan, masuk berhala, kamu akan sangat-sangat letih dan kau akan menjadi candu akan dunia. Bahkan kau tidak punya waktu untuk sembahyang, kau tidak punya waktu untuk bersyukur, kau tidak punya waktu membaca Bible. Engkau menghabiskan hari-hari hidupmu hanya untuk mengejar dunia. Karena masuk setan, masuk angin, kita menjadi cepat letih. Tapi orang-orang yang selalu mengharapkan Tuhan Yesus, dia akan haus dan lapar energi dari Tuhan Yesus. Dan sekalipun dia menghabiskan energinya kayak pester untuk pelayanan sepenuh waktu, ini juga dengan segala resikonya. Karena di tengah suasana pandemik ini, pester memberi diri untuk melayani orang-orang sakit. Yang membatasi sebetulnya bukan diriku, tetapi kalaupun ada batasan, ini adalah himbauan pemerintah. Karena di dalam surat Roma berkata, ya, kita menghormati pemerintah. Himbauan pemerintah, jaga jarak, jangan terjadi perkumpulan, dan aktivitas ruang publik itu dinonaktifkan sementara. Sepakat kita untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Mungkin hari ini iman saya kuat, iman Anda kuat, tapi masalahnya ada yang mungkin tidak sedang kuat imannya atau imunnya. Mungkin hari ini pastor kuat imunnya, Anda kuat imunnya, tapi tidak semua orang sedang kuat imunnya. Maka kita sepakat mendukung program pemerintah serta mendoakan. Kalau engkau sedang sakit hari-hari ini, tidak perlu harus atau wajib bertemu pastor dan tidak perlu datang untuk saat ini. Ini bukan saat yang baik untuk meet up. Bukan saat yang baik untuk ketemuan. Bukan saat yang baik untuk kumpul-kumpul. Tiap hari ada live. Dan live ini sama. Energi, aliran, kuasa, kesembuhan itu bisa menjamah Anda. Baik Anda di pedalaman Mahakam Ulu, maupun ada di Inggris, Amerika, Nederland, tadi Belanda, Holland masuk, Jepang ada. Sama. Karena Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kesembuhan, ada kemerdekaan. Let's pray. Tadi pastor sudah doakan kesembuhan, ya. Dan sekarang kita sudah tertabur hati dengan firman Tuhan. Pastor sudah live ini 1 jam lebih. Anda harus aktivitas. Demikian pun pastor harus aktivitas, masih menyelesaikan untuk pekerjaan lahan parkir, ya. Bapak Ibu yang di Balikpapan yang punya waktu ataupun punya kenalan yang mau bekerja membantu, nanti dari pihak yayasan membayar upahnya. Silakan bantu, coba datang, ya. Siapa tahu bisa berguna di masa-masa ini, bisa berguna
Selain saudara juga bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan, saudara juga bisa habiskan waktu untuk membantu. Tapi dari pihak yayasan akan kita minta berikan upah, ya, karena setiap pekerja wajib atau berhak menerima upahnya, ya. Baik, itu saja. Tadi sudah pastor doakan. Yang mau lihat doa kesembuhan tadi, ya, nanti diputar ulang, ya. Itu saja, dan sebuah kehormatan, ya, pastor bisa melayani Bapak Ibu sekalian, dan puji Tuhan banget, semua karena anugerah Tuhan, ya. Baik, di hari ini Rabu 26 Agustus, pastor yang diucapkan selamat aktivitas, selamat menerima kesembuhan, lepaskan berhala-berhala hidup Anda. Selama dikatakan hari ini, mari jadikan Yesus Kristus sahabat sejati kita, karena dialah yang akan menemani kita sampai keabadian. Saya Pastor Andi Simon ucapkan sola fide, hiduplah oleh iman saja, dan Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai kita sekarang selama-lamanya. Ya, shalom. Pastor close, ya.